dan bekerja berat. Maka itu saya pesan dalam nama Yesus. Kalau besok saudara berhasil jadi hamba Tuhan yang besar dalam ukuran manusia, jangan sekali-kali tasmu dibawakan orang lain. Awas kamu dalam nama Yesus. Oh saya itu enggak, kok lihat ada pendeta atau seperti saya itu nek betul saudara. Kayak sudah cacat saja dia itu enggak bisa bawa tasnya sendiri. Awas kamu besok. Lalu namanya hamba. Kok dilayani seperti bos itu bagaimana ini ceritanya? Ingat ya, janji kamu jangan seperti itu. Paulus, dia mengalami semuanya itu. Saya pernah tegur beberapa orang yang bawakan tas hamba Tuhan. Maksudmu itu apa? Terus yang saya jengkel itu sampai mau muntah dengar. Supaya saya kecipratan urapannya. Wah goblokmu itu. Ayat mana yang dipakai? Ya benar, ada yang siapa gitu saya tanya. Terus apa artinya? Lalu awas kalian besok ikut-ikut juga bawakan tas hamba Tuhan supaya dapat urapan. Awas itu. Tidak ada firman yang berkata begitu. Urapan itu karena ketaatan. Bukan karena hal-hal yang lain. Katakan amin. Paulus mengalami ini semua. Banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Jadi kalau cuma ngangkat tasnya aja perlu orang lain. Mana kerja berat itu? Saudara ngeri lihat hamba Tuhan di kota sekarang ini mengerikan sekali. Wah kalau sudah datang kayak didewa-dewakan. Begitu menjijikkan melihat itu. Terus dipakai bodyguard. Minggir. Wih, ini apa ini? Jangan harap saya pernah dengar khotbah orang seperti itu sehebat apa khotbahnya. Saya tidak bisa dengar. Maaf bukan saya sombong. Karena status hamba sudah berubah. Malah saya hantam habis-habisan pendeta yang rumahnya pakai satpam. Saya habiskan itu. Nah, untuk menggaji satpam itu sudah berapa banyak hamba Tuhan di desa-desa hidup. Alasannya apa? Saya semuanya pakai ayat. Pernah ada yang tersinggung. Saya tunjukkan. Di Markus 2 ayat 1 dan 2 itu ditulis. Di mana ada Yesus, maka orang berkerumun di situ. Sesak sampai di muka pintu pun tidak ada tempat. Jadi saya pesan dulu siapa yang besok berhasil dengan hamba Tuhan di kota. Ingat. Lalu kalau saya ketemu saudara, saya akan tembak saudara betul-betul. Awas kamu. Pokoknya yang lulusan Tawangmangu tidak ada mental seperti itu. Itu mental penjajah betul-betul sudah. Itu feodal, betul enggak? Tidak boleh. Hamba itu hamba. Tidak boleh diganti oleh apapun juga. Ingat. Kalau Paulus hamba Tuhan hebat. Lebih sering di penjara. Lalu besok-besok kalau kamu pelayanan minta di hotel terus, awas kamu dalam nama Yesus. Sungguh saudara, itu hal yang salah. Tinggal di rumah anak Tuhan itu jauh lebih indah daripada di hotel. Ingat itu. Sudah 54 kali saya itu ke Eropa. Baru 2 kali saya nginep di hotel. Itu pun karena bareng-bareng hamba Tuhan yang lain ada acara. Karena apa? Tinggal di rumah anak Tuhan, rumah saudara kita jauh lebih indah. Jadi tipe hamba Tuhan, kalau tadi kita sudah baca di 2 Korintus 6, sekarang kita diteguhkan lagi lewat 2 Korintus 11. Bekerja berat. Itu tipe hamba Tuhan. Bukan bos. Setuju? Awas jangan sampai salah. Nah jadi kalau mereka punya rumahnya punya satpam, berarti nggak ada Yesus di rumah itu. Nah, betul enggak? Alasannya sederhana. Kalau ada Yesus kenapa takut pakai satpam? Masa ada jemaat mau ketemu hamba Tuhan susahnya luar biasa pakai birokrasi lagi? Satpamnya tanya lagi ke dalam, keluar lagi, ya ampun. Satu kali pernah dijawab di Makassar ini. Ya habis, ini ada orang yang beri barang ini, ada banyak barang mewah di rumah. Nah ini dia. Yesus bilang, hai orang kaya jual barang itu kasih orang miskin. Kan itu kata Tuhan Yesus. Kenapa jadi takut? Oh,
Mereka kalau ketemu saya akan kejar terus dengan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Nyata jadi di rumah hamba Tuhan itu pasti ada Yesus. Kalau ada Yesus orang pasti berkerumun. Nah kalau dicegah oleh satpam di depannya itu kan jahat. Saya berkata tadi siang. Dia nggak hadir ini. Saya janji datang. Saya tanya dia, Danan di mana kamu? Dia sebut suatu gereja. Keluar saya bilang. Itu bukan gereja. Kok bisa? Lihat. Kalau pimpinanmu pakai satpam rumahnya, dia bukan pendeta, itu selebritis, saya bilang. Keluar, saya bilang, cepat keluar sebelum kamu ikut berdosa dengan dia. Dia bingung saya ngomong begitu. Ingat, kalau besok engkau pelayanan, lalu pimpinanmu seperti itu, keluar cepat. Sebelum kau ikut mati bersama dia dalam dosa kemewahannya. Dalam nama Yesus saya pesan ini. Hamba itu hamba. Mengerti saudara hal ini? Untuk apa kita bersalah? Belum selesai. Sudah begitu banyak daftar. Lihat lagi 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Bukan karena putus cinta ini. Awas kamu mikir salah. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan. Dan tanpa pakaian. Coba jawab. Apakah Tuhan tidak sayang Paulus? Sayang. Apakah Tuhan tidak menyertai Paulus? Menyertai. Apakah Tuhan lupa akan janji-janjinya? Tidak. Maka kalau semuanya tidak, konsep manusia, oh pasti Paulus ada dosa itu. Betul gak sih? Kali kita berkata begitu, oh pasti ada dosa. Kenapa dia kok menderita terus pelayanannya? Saudara, biarlah ini kita perhatikan sungguh-sungguh. Sudah begitu banyak daftar penderitaan. Kasih yang sudah dimengerti yang dialami. Lihat ayat 28. Dan lalu koma. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Wah, masih banyak ini berarti. Kita membaca yang ada saja sudah kekenyangan penderitaan ini. Lalu dia berkata, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara, inilah kasih yang luar biasa itu. Ayat 30, mari kita baca sama-sama, ini ayat luar biasa. 1, 2, 3. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan. Maka itu jangan bermegah. Kalau nanti gerejamu besar gedungnya, jemaatmu ratusan atau ribuan, jangan pernah bermegah. Jangan bermegah dalam kesuksesan. Wah, begitu aku keluar dari Tawangmangu, baru 2 tahun, sudah 60 kali keluar negeri. Wih, keren betul. Bukan itu kemegahanmu. Tapi miliki prinsip Paulus ini. Aku bermegah atas kelemahanku. Di situ setan tidak punya hak lagi untuk menggocok Paulus. Kolose pasal 1. Aneh. Bertahun-tahun saudara saya mempelajari ini. Aneh sekali. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Kolose pasal yang pertama. Ayat 24. Secara sepintas kita melihat. Sombong betul ini orang. Tidak. Tapi inilah kasih yang sulit dimengerti itu. Sudah Kolose 1:24. Sekarang aku bagaimana? Bersukacita. Kalau tadi saya berkata, seringkali kita gagal mengenal Tuhan karena kita pakai cara kita untuk mengenal Dia. Seharusnya kita boleh mengenal Papa kita pakai cara Dia. Nah, secara logika umum, Paulus bersukacita, kita bersukacita. Wah, kalau tiap hari, bukan cuma tiap bulan, terima perpuluhan. Wah, luar biasa itu. Pelayanan kita nggak pernah mengalami kesulitan. Maka itu jangan saudara
mencita-citakan seperti banyak hamba Tuhan yang salah.